tapi aku pengen tahu dulu technical sebenarnya kalau kita jadi dropshipper tuh kayak gimana sih? Terus kan kamu juga kemarin kasih pilihan jadi reseller juga nih. Nah iya, sebenarnya sih kalau reseller tuh ya butuh modal sih, tapi emang nggak terlalu banyak. Cuman kalau misalnya reseller itu aku sangat merekomendasikan sih sebenarnya daripada dropship, karena kalau reseller satu nih kakak itu bakal dapet potongan dari aku, karena kalau dropship ya hanya mungkin pengaturan dari sananya, jadi kakak nggak bisa ngotak-ngatik gitu. Dikurangi dari akunya nggak bisa, cuma kalau reseller tuh kayak lebih bisa nego gitu. Misalnya aku jual satu pak itu biasanya ke orang-orang 12, tapi kalau misalnya ke reseller pasti aku akan jual di bawah itu sih, kayak 10 atau 9. Jadi kakak tuh bebas mau jual berapapun juga harganya bebas, nggak terlalu ketakutan yang kayak dropship nambah sampai 5.000 itu kayaknya mahalan deh gitu. Nah itu dia benar. Itu jadi bahan pertimbangan aku sih, karena kemarin kamu juga udah nyampein kan ke aku, jadi reseller aja harganya ada potongan harga gitu kan. Iya. Nah itu lebih enak menentukan harga jual gitu, karena nggak bingung. Karena kalau jadi dropship itu aku bingung menentukan harga jualnya gitu, karena kalau ketinggian juga nggak masuk di pasar, kalau rendahan jadinya sama kompetitor lainnya takutnya nanti malah nggak ketengok nggak sih. Nanti kalau kerendahan juga kita jadi rugi kan, beda keuntungan. Kita harus lihat kasus kita juga sih. Itu. Terus kalau misalnya jadi reseller nih, kalau misalnya kakak lagi kerja atau lagi kayak arisan nih sama teman-teman, otomatis kan kita kalau udah stok barang segala macam, kita mau bawa kemana-mana enak nih, kita punya barangnya kayak, mau beli dong dengan dagangan gue nih. Ya kan otomatis orang kalau udah lihat pasti kan kayak susah nolak nggak sih, apalagi makanan itu susah banget biasanya buat nolak. Aku pun sama seperti itu. Ketika ada teman-teman yang jadi reseller, ketika dia nawarin tuh kayak ya namanya makanan ya, pokok pasti kita kan butuh ya buat iseng-iseng di rumah gitu. Jadi pasti langsung kayak udah deh gue beli gitu. Itu sih enaknya itu, kayak bisa jual langsung walaupun di sosmed juga bisa, tapi kalau misalnya ke orang-orang deket juga bisa juga nggak salah juga kan. Marketing murah ya? Iya, marketing murah bener. Marketing murah bener. Karena emang aku suka lihat sih tuh teman-temanku kalau lagi main suka bawa gitu. Itu apaan? Suka kita yang nanya duluan kayak itu apaan? Ini gue jualan ini. Nah, iya kayak gitu sih. Iya benar juga. Nah itu aku masih belajar tuh soal reseller. Nah kalau reseller juga itu soal komplain pelanggan ini nggak sih, apa nggak masalah kayak dropship gitu? Jadi Oke, kalau misal reseller itu kita lebih aman sih sebenarnya dari dropship, karena gini, kalau misalnya kita tahu ada barang kerusakan atau apa, kan otomatis kita kayak gue jadi reject aja, bisa gue jadi reject nih, gue jual lebih murah lagi nggak apa-apa ya, karena itu barang reject. Contoh kayak segelnya kebuka gitu. Terus kalau misalnya apa namanya si barang kalau dropshipper kan kayak kita nggak tahu itu fisik barang seperti apa, kualitasnya seperti apa, jadi kayak ada orang komplain kita nggak bisa ngomong apa-apa. Betul. Kita nggak tahu problem solving itu seperti apa. Tapi kalau misalnya kita jadi reseller, ketika ada kerusakan atau apa, kita masih bisa kayak, kak mohon maaf ya barang ini gini-gini. Mungkin nanti kalau misalnya kakak beli lagi, suatu saat nanti kita adain potongan sebesar 20% gitu. Kita masih bisa kayak gitu. Iya betul. Jadi karena kan kita ada ngeliat fisiknya kan, jadi kita nggak sembarangan kasih ke supplier, kasih ke customer juga kan gitu. Jadi menghindari resiko, meminimalisir resiko komplain pelanggan, benar juga. Nah terus kalau ngomongin soal reseller, dropship gitu kan nggak jauh-jauh dari ngomongin pembukuan ya. Nah bener-bener kita itu kayak sebenarnya tuh reseller juga kayak ngajarin kita buat gimana sih cara ngelola keuangan bisnisnya benar gitu. Karena kan kita harus memisahkan uang pribadi sama rekening usaha tuh harus dipisahkan gitu. Apalagi kita kan kalau misalnya reseller itu kayak lebih kayak apa sih, kayak nge-restock barang masih kita harus mengeluarkan modal. Terus kita juga harus tahu untungnya tuh berapa gitu, dapat untung atau enggak sebenarnya. Nah dari situ kita jadi bisa belajar mengelola keuangan bisnis, kayak kita bisa memisahkan kayak mana sih uang yang untuk modal, mana uang ruginya, mana uang untungnya. Jadi kayak kita bisa tahu semua itu. Jadi bisa berinovasi lagi gitu ya, kita mau reseller apa lagi gitu betul. dari laporan keuangan itu.
Nah tapi ngomong juga nih, itu kan butuh modal. Itu bisa jadi salah satu kelemahan juga nggak sih kalau jadi reseller? Jadi kayak kamu ya harus punya modal gitu nggak sih? Kalau untuk kayak kita yang udah kerja sih sebenarnya nggak masalah sih ya. Itu dia. karena yang bener-bener Itu dia. sebagai sampingan aja. Cuman kalau misalnya kayak orang yang bener-bener mau mulai usaha, ya kita harus kalau mau jadi reseller ya berkorban sih. Iya itu. Iya Kadang sih. terus tergantung juga sih, mungkin kalau makanan emang nggak terlalu mahal sih kalau buat modal. Cuman kayak yang skincare itu kan nggak terlalu murah. Soalnya kan kadang kalau skincare tuh ada yang kesatuan, ada yang paket, jadi kita harus siapin juga modalnya gitu kan. Iya itu dia yang aku pikirin. Ada keuntungan pasti ada kerugian gitu kan. Ada kelemahan sih. Nah kak, kalau misalnya kayak dropshipper kan kayak kita nggak membutuhkan space apa-apa ya. Tapi kalau misalnya reseller itu paling enggak di rumah tuh kita harus punya satu space. Kita nggak bisa ngebagi kamar kita nih sebagai space jualan, nggak bisa. Karena kita kan apalagi kayak jualan skincare ya. Karena kan takut kayak nanti ada kebocoran atau apa, kita numpahin atau apa nggak kelihatan, takutnya kayak merusak produknya gitu. Terus kita harus punya space itu Iya benar banget sih, karena kan kita stok itu ya, betul. produk, terus harus harus hati-hati gitu ya, harus merawat juga kan gitu. Iya sih. Terus kalau misalnya reseller kan kita harus mikirin nih biaya packingnya, biaya bubble wrap kan itu ibaratnya keluar duit juga kan. Betul. Terus kayak biaya ongkir, kadang kan ada kayak konsultasi ongkir atau apa kan kita harus nge-backup gitu beberapa persennya. Terus kayak kita harus datengin ekspedisi buat ngirim barang-barangnya, jadi kayak bener-bener butuh effort banget sih sebagai reseller. Cuman balik lagi kita nggak usah ngelihat kekurangannya sih kalau reseller, kayak gak apa-apa lah itu kekurangannya, pasti kan kayak masalah space segala macam kita pasti adalah di rumah gitu. Terus kalau misalnya masalah keuntungannya kayak kita lihat aja keuntungannya sih kayak lebih banyak reseller sebenarnya daripada dropshipper. Dan apa ya sebenarnya antara dropship sama reseller itu kan bisa apa ya, ada kekurangan dan kelebihan masing-masing, tergantung gimana kita pribadinya mengolahnya kan gitu. Karena kan sebuah usaha kalau dijalanin dengan benar itu kan juga ya bisa lah meminimalisir resiko. Karena masing-masing punya resiko, gimana caranya dari segi kitanya bisa meminimalisir itu. Betul banget. Kayak sebenarnya dropshipper juga bukan usaha yang terlalu banyak minusnya, enggak juga. Tapi gimana balik lagi ke kitanya. Betul. Kalau misalnya kita pintar-pintar terus kita nyari supplier banyak bagus, itu nggak akan terjadi yang namanya komplain gitu. Terus kayak masalah keuntungannya nggak terlalu banyak ya, kalau misalnya kita walaupun sedikit tapi sering sama aja itu bakal kekumpul gitu. Jadi kita nggak bisa bilang, sebenarnya kita nggak bisa pukul rata gitu kan ya, dropship jangan dropship reseller aja gitu, jangan reseller dropship aja gitu, nggak bisa kayak gitu. Karena masing-masing dari usaha itu ya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya gimana caranya dari kekurangan si dropship dan reseller ini bisa kita tutupi gitu kan dengan kelebihan. Ibaratnya dua itu hanyalah pilihan gitu. Betul. Kalau misalnya kita dropship, kita udah tahu resikonya apa, nah itu yang harus kita pelajari. Begitupun dengan reseller. Setuju banget. Itu jadi apa ya? Jadi ilmu juga, sekaligus bahan pertimbangan aku. Kira-kira aku pengen jadi reseller atau dropshipper. Mau coba dulu sebagai dropship, oke. Reseller juga oke. Kayaknya aku mau coba dua-duanya. Oh iya bisa sebenarnya bisa sih, bisa dua-duanya. Oh bisa dua-duanya. Bisa. Cuma kayaknya kepala aku akan pusing gitu ya. Iya. Oke, kalau misalnya mau dropship, coba dulu sebulan, nanti next reseller. Kalau mau penjualan nggak lebih mendapat keuntungan di reseller ya kenapa nggak juga. Aku pengen belajar marketingnya juga sih. Nah benar-benar Karena penting banget. Jadi reseller atau jadi dropshipper itu kan penting banget, bisa apa? Sebenarnya poin utama dari dua usaha itu yang harus ditetapkan sih itu marketingnya sih kan. Strategi pemasarannya. Nah benar-benar. Karena kalau kita nggak pintar-pintar nih dalam strategi pemasaran, sama aja sebetulnya. Mau reseller mau dropship sama aja kan. Jualannya kayak gimana juga. Kalau nggak tahu strateginya, nggak tahu gimana gitu. Oke deh, kebingungan aku lumayan terobati karena udah nggak galau lagi mikirin dropship reseller, karena kayak mungkin kita sering sih dengar kata reseller dropshipper, cuman mungkin secara rincinya belum tahu. Betul, iya betul, karena aku tuh sering banget dengar dari teman-teman tuh
jadi reseller aja gitu, gue jadi reseller ini loh gitu, gue jadi dropshipper ini loh sebenarnya. Tapi dari segi teknikal tuh gimana sih maksudnya, kekurangannya apa sih, kelebihannya apa sih, karena kan memulai suatu usaha itu kan harus tahu dulu kan kita sebenarnya akan menghadapi seperti apa sih gitu. Yang penting kita harus udah tahu dulu nih kekurangan kelebihannya apa, jadi kayak ngejalanin juga ini coba gitu. Oke deh, thank you Mut. Oke Kak, jadi segitu dulu ya. Iya, lanjut kerja ya. Oke. Terima kasih telah menonton Rumah FR. Tunggu episode-episode berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk kamu yang pemula bingung kan dalam mengelola keuangan, aku ada rekomendasi konsultasi bisnis di FR Konsultan Indonesia. Kamu dapat konsultasi tentang keuangan, bisnis, dan pajak usaha. Gratis loh selama 20 menit pertama dengan menghubungi nomor yang tertera di website kami frkonsultanindonesia.com.